Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV dan kali ini narasumbernya luar biasa. Memulai karir dari zero, nol, sekarang calon dokter dan ada 14 hotel di bawah beliau. Siapa dia? Kita akan sapa setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya katakan sekali lagi tegas, narasumber kita luar biasa dan akan banyak inspirasi yang kita bisa gali. Kita sapa Pak Arya, apa kabar? Sehat bos? Luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan beliau. Nama lengkap IGD Arya Pring Arimbawa. Posisi sebagai General Manager at Harvard Princess Hotel Pulau Bali, tentu ada gedenya. Kemudian tempat tanggal lahir di Denpasar tanggal 4 Oktober 1971. Istri Anggur, awet muda. Kemudian hobi beliau ini hobi mahasiswa nih, makan Indomie, musik dan traveling. Dan moto hidupnya adalah if you stop being the best, you will stop to be the best. Nanti beliau jelaskan apa maksud dari moto hidup ini. Kemudian pendidikan mulai dari SD di URI Denpasar, SMP di Denpasar, SMA di Ubud. Kemudian kuliah. Ini yang menarik nanti kita akan bahas. Beliau kerja sambil kuliah dan sekarang beliau kandidat doktor di Universitas Negeri Makassar. Pengalaman ini yang menarik dan organisasinya juga banyak. Beliau mulai kuliah di diploma hotel ya, Tourism Training Institute di Nusa Dua Bali. Kemudian masuk di jurusan manajemen sistem bunga ya, manajemen di Universitas Bosowa dan sekarang masuk di Universitas Negeri Makassar untuk doktor. Baik, saya Pak Arya, saya mau mulai dari karir pertama sebagai bellboy. Ini menarik karena kita bisa bercerita, berkisah supaya jadi inspirasi buat anak-anak muda terutama, bahwa ketika Anda memulai karir dari nol bukan berarti Anda tidak bisa menjadi orang hebat. Malah mungkin itu sebagai basic untuk to be the best. Ya. Please, Arya. Oke, pertanyaan memang luar biasa, cukup panjang kalau dibahas. Tapi saya coba short summary tentang pengalaman kerja. Baik. Saya kerja juga awalnya bahkan seperti apa bahasanya sekarang casual. Ya, jadi saya bantu fotokopi setiap event yang ada sambil saya kuliah. Bukan berarti bahwa waktu yang dipakai itu menjadi suatu momok, akan tetapi kita melihat waktu yang kita pakai harus diproduktivitaskan. Kita harus produktifkan diri kita bahwa kita mampu bisa jalankan. Nah, setelah itu saya dapat kesempatan sebagai bellboy, ya, dan dengan waktu cepat saya bisa berkarir masuk di Aman Nusa ketika itu. Setelah itu ke Amanwana jadi promosi ke asisten manajer, setelah itu ke senior asisten manajer. Nah, saya pulang ke Bali sambil menuntaskan studi saya karena masih ada gantung di BPLP namanya dulu. Baik. Jadi Hotel and Tourism Training Institute Bali, sekarang namanya Poltek Par Bali. Ya. Ya, jadi saya turun posisi ke front office supervisor, akan tetapi saya bisa menyelesaikan studi saya. Luar biasa. Itu. Nah, setelah itu saya start berkarir lagi, move ke small hotel, ya small villa kalau nggak salah namanya, luxury, Ibah Luxury Villas. Ya kalau Bapak Ibu kenal sekarang ini kan
artis yang dipinang oleh putra pemilik yaitu Happy Salma ya. Jadi namanya baru sudah jelas ya. Setelah itu saya dipinang ke Ritz Carlton Bali Resort and Spa. Posisi pertama di sana di laundry manager. Setelah itu ke asisten executive housekeeper. Setelah itu ke direktur housekeeping. Dan ujung karir karena di 5-star hotel itu asisten director of rooms. Baik. Ya, jadi di atas saya sudah ekspatriat gitu. Luar biasa. Posisi itu. Dan setelah itu saya move ke small hotel di Kuta namanya Rama Beach Resort and Villa. Nah, jadi sebagai operation manager. Jadi saya report ke general manager, corporate general manager. Setelah itu saya di prestasi yang ada muncul akhirnya ditransfer, bukan ditransfer atau dipinang ya, namanya satu company. Iya, jadi ada bigger hotelnya lagi namanya Ramayana Hotel ya. Jadi di sini begitu luar biasa, saya lihat revenue bagus Kuta area Bali, akan tetapi kita bantu sisi sektor F&B produknya seperti apa dan enhance knowledge people karena hotel sudah cukup tua. Nah, ini seperti apa yang kita harus lakukan untuk mereka. Jadi kita develop internally people yang ada, resources yang ada, nah sehingga eagernya kerja luar biasa dan mendapatkan revenue. Setelah itu saya move ke hotel, small hotel namanya Home at 36, itu di bawah naungan Discovery Group Hotels ya. Saya menjadi general manager di sana. Ya, setelah itu saya kemari ke kota Makassar yang begitu indah. Saya gabung di Aston Makassar Hotel and Convention Center dari pre-opening. 2 tahun di sini. Saya diminta kembali ke Bali untuk membuka salah satu unit grup Archipelago juga, namanya Aston Ungasan Hotel and Convention Center. Itu besar ya hotelnya ini begitu. Setelah itu ada panggilan berikutnya itu unit hotel namanya Harbour Perintis. Nah, dicarilah GM yang memang sudah punya experience di Kota Makassar karena ini daerah baru, ya, daerah bawah ya kata bahasanya, ya, sehingga dibutuhkan orang yang punya lebih pengalaman di Makassar. Akhirnya saya di sini masih project. Ketika itu, setelah itu saya masih di sini, akan tetapi juga diperbantukan untuk Viv Cideng dan Viv Wahid Asib sebagai GM juga di sana in charge. Setelah itu saya masuk ke Aston Kupang ya, sebagai general manager juga. Kita fixing segala bentuk sesuatu yang harus sepatutnya dijalankan, kita jalankan sebagai seorang GM. Ya, kita benahi sistemnya, okupansi sudah mulai cantik, revenue bagus, ya owner happy. Nah, setelah itu ini mulai jadi, ya saya masuk kembali ke Harbour Perintis dan kita start mulai 2016. Ya, 2016. Jadi secara fase berjalan semua kelihatan bagus, revenue bagus, hotel ini nilai yang diberikan oleh orang lain kepada saya. Ada nilai lebih yang dilihat, ternyata dari company mengangkat saya sebagai cluster GM untuk Indonesia Timur. Ya, jadi wilayah NTT, Papua, dan Sulawesi. Luar biasa, pemirsa, luar biasa. Itu basical, kemudian karir, dan lain-lain. Masih banyak yang kita bisa gali. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali bersama Pak Arya. Beliau memulai karir dari nol, tapi kemudian menjadi GM Cluster untuk PT Archipelago National Hotel Resort and Residence, membawahi 13 hotel, tidak main-main. Dan ini perlu kita belajar apa sih rahasia beliau sehingga bisa seperti itu dan bisa menjadi inspirasi terutama buat anak-anak muda. Pak Arya, apa sih kunci suksesnya bos sehingga bisa seperti ini, memulai dari nol,
jadi fight, kemudian pindah kemana-mana, jalan sekuliah, jalan karir. How to do that? Kan tidak gampang ini. Ya. Please. Oke, kunci rahasia utama yaitu kita harus punya goal setting dulu. Ya, goal setting kita itu seperti apa? Goal settingnya. Ya, goal setting. Karena memang sometimes people itu kalau sudah kena pressure baru mau memulai. Baik. Ya, bertanya sama yang kuasa. Nah, itu kok saya dibeginikan. Tapi lebih awal sebaiknya kita buat goal setting. Kita mau kemana? Baik. Jadi setelah itu kayak company lah, ada visi, ada misinya. Jadi kita punya goal setting, nah kita buat langkahnya. Jadi misinya seperti apa untuk kita punya goal setting. Yang kedua, kuncinya adalah tekun dalam menjalankan tujuan yang mau dicapai. Ya, kerja keras pasti, akan tetapi diminta work hard dan work smart ini equal satu sama lain. Work hard and work smart. Ya. Equal. Sama. Jalan sama-sama, gitu ya. Betul. Baik. Nah, setelah itu kunci berikutnya adalah kata bahasa tekun. Baik. Ya, tekun karena banyak orang maunya A tapi belum tentu mau menekuni. Baik. Secara konsep tekun itu sudah akan memberikan hasil. Luar biasa. Tapi kalau dikerjakan dengan work hard dan work smart, nah ini akan menjadi pengali yang luar biasa. Baik. Itu mempercepat proses bahkan melebihi goal yang kita harapkan. Baik. Itu kuncinya. Kalau dikatakan sekarang kata bahasanya ada study, di awal saya struggling dengan kondisi saya. Saya kuliah ketika itu nyambung sambil kuliah di Universitas Udayana, Fakultas Hukum, akan tetapi waktunya berbenturan. Waktu yang berbenturan. Setelah itu saya tidak menyerah, ya, tapi saya lebih banyak berbagi, justru sharing session terus. Nah, karena kuliahnya belum bisa, jadi lebih banyak sharing ke SMK, sharing session ke sekolah kapal pesiar, sharing session ya. Yang artinya ternyata bahwa ketika kita transferring knowledge ke orang itu ternyata passion saya. Ternyata itu passion saya karena development people itu yang selalu dalam telinga itu menggaung terus. Development. Itu key suksesnya. Key point untuk suksesnya. Kalau kita bicara sekarang continuous study saat ini, ya jujur bilang kalau kita bicara problemnya tidak akan pernah beres. Tapi bagaimana sudut pandang melihat problem is the opportunity. Problem is opportunity, baik. Ya, itu. Jadi kita harus membalikkan kata bahasa problem itu kita harus lihat sebagai opportunity. Luar biasa. Ternyata begitu saya melihat di Makassar ini kampus banyak. Dan kampus luar biasa juga banyak. Nah, para prof, para dosen ini memberikan spirit yang luar biasa. Kenapa nggak masuk di sini ya? Kenapa nggak masuk di sini ya? Saya bilang, apa iya ya saya mampu untuk masuk karena benturan waktu. Baik. Tapi ternyata dasar saya di hati saya hospitality ini adalah networking. Otomatis ini networking yang luar biasa buat saya. Saya kenalan lebih banyak dosen. Nah, dosen juga mengajar di banyak kampus sehingga saya sendiri merasa makin banyak teman-teman dosen, makin banyak juga peluang berteman. First goal-nya itu sebenarnya networking. Wah, biasa. Nah, dari networking ini mungkin ini rahasia yang dianggap semu buat teman-teman lainnya. Akan tetapi networking ini adalah hal-hal yang paling luar biasa buat saya. Contoh, kalau saya bilang mau membuat sesuatu seperti apa, mau ketemu media, nah, langkahnya cepat dan tepat. Baik. Atau saya mau bilang sekarang bahasanya saya mau melihat perspektif customer terhadap unit Harper Perintis. Nah, networking ini cepat akan memberi informasi balik. Atau sebaliknya ketika saya melakukan selling teknik program saya untuk menjual unit ini, promosinya seperti apa? Karena networking punya, istilah kerennya dalam sales, database ada, nah, it's gonna be easy for us. Mudah untuk semua dilakukan. Betul. Baik, luar biasa. Pemirsa, kita akan jauh
menggali seperti apa sih beliau. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik pembicaraan kita dengan Pak Arya, dan tidak gampang loh menjadi Master GM untuk East Indonesia. Tapi kemudian kan karir ini tidak begitu mudah diraih, pasti ada handicaps. Bisa dicerita sedikit Pak Arya? Ya. Gimana handicaps itu dihadapi and how to solve? Kira-kira, please. Ini kalau kita katakan menyakitkan, dia menyakitkan. Tadi saya sudah katakan bahasanya problem is the opportunity. Jadi kita membuat langkah, setiap handicap atau setiap problem yang kita hadapi itu menjadi satu acuan. Kalau dikatakan jatuh bangunnya itu banyak. Ya, jatuh bangun itu banyak, ketertarikan terhadap suatu iming-iming ketika itu untuk masuk dalam dunia yang berbeda. Waktu itu apa politik, ya saya Tawaran juga ada pasti banyak. ada, cuman setelah itu sambil kesimpulan ternyata bahwa mungkin saat itu passion saya belum di sana. Karena saya masih apa nama bahasanya ya, being a GM itu seperti apa, being hotelier ini seperti apa. Jadi saya lebih fokus melihat perspektif organisasi dari sisi hotelier ketika itu. Masih perlu banyak belajar. Akhirnya saya kembali masuk dunia hotel setelah cukup sekian lama berkutat, otomatis kan income tak ada. Otomatis ini kan pasti mengganggu ya, pasti mengganggu. Siapapun pasti akan mengalami hal yang sama di situ. Yang kedua, saya juga pernah mengalami yang namanya apa bahasanya ya, dapat kata bahasa dinegatifkan lah kata bahasa itu. Jadi kata bahasa yang kita sebut ada intrik-intrik menjadi suatu opini menjadi suatu pertanyaan besar ya. Ya itu luar biasa memang kalau dipikirin. Headache ya. Nah, tapi setelah itu saya coba, saya yakin yang kuasa akan selalu memberikan jalan yang terbaik ketika kita mau tekun. Untuk tetap pada goal setting yang ada. Dan kembali dalam uniqueness ke perusahaan, jadi tantangan yang paling luar biasa itu di masing-masing unit. Kalau saya katakan ke unit Harper Perintis sendiri, saya dapat istilah di awal bahwa daerah Sudiang, daerah Dayak ini adalah daerah bawah. Saya juga nggak mengerti daerah bawah itu apa. Terus katanya anak-anak muda masih ada begal banyak di jalan, ya terus apa namanya, resto saja tidak terlalu banyak juga ada di sini. Pokoknya semua bahasa itu masih kayak miring-miring banget ya. Jadi orang selalu bilang ngapain ke sana? Nah, itu. Tapi saya punya prinsip dan saya sampaikan juga di depan. Mohon maaf ini izin ya, saya sampaikan di depan speech saya, baik di depan Pak Camat, di depan Pak Wali, di depan Pak Gub, ketika hotel ini berjalan, saya bilang ini kota baru perintis. Nah, ini kota baru perintis. Mari sama-sama kita kembangkan kota baru perintis. Ya. Saya sebut kota baru perintis. Nah, ini saya gaungkan juga ke teman-teman media. Seiring waktu, paradigma ini yang paling berat kita rubah, akan tetapi dengan positivity impact yang kita berikan terhadap masyarakat, kerja bareng, ya, jadi membuat satu kegiatan-kegiatan yang luar biasa di luaran sana, baik dengan Ibu PKK, baik dengan Pak Lurah, baik dengan Pak Camat, ataupun CSR program yang ada. Jadi muncul, ya, ada muncul yang namanya trust. Nggak mudah loh, Trust itu paling susah loh, bener. bener. Ya, karena Bapak Ibu sendiri juga banyak pemirsa pasti juga bilang ya ngapain ke sana macet, ngapain itu jauhnya, seperti itu. Tapi inilah yang kita munculkan. Cukup lama saya mengatakan bahwa ini kalau dikatakan handicap mungkin dari sisi profesional ya, bahwa pemikiran ini cukup hampir 2 bulan membuat suatu simulasi formula apa yang harus kita buat unit ini. Ya, kalau orang
hotel di sales katakan bahwa positioningnya seperti Ya, apa. ya, positioning benar-benar. Positioningnya seperti apa. Tapi akhirnya kami juga membentuk SDM berintegritas. Say what you mean what you say. Nah, itu yang kita lakukan agar integriti ini menjadi suatu acuan. Baik. Nah, setelah employee ini, teman-teman karyawan ini memiliki integriti, hotel ini memiliki karakter. Ya. Nah, sehingga respect itu muncul. Baik. Ya, terus kita pergi juga keluar daerah. Jadi melihat prinsip dagang atau prinsip sales teknik itu seperti apa. Ya. Ya, mau tidak mau mesti keluar. Karena di tengah kota itu challenge-nya luar biasa. Ya. Karena hotel-hotel yang ada di tengah kota ini kan sudah Sih, benar. relationship-nya sudah luar biasa in between ya. Nah, tapi kami tidak pernah mau menyerah. Saya juga pergi ke daerah-daerah dan saya juga pergi ke kantor kementerian. Ya, jadi harus turun gunung, turun gunung ini. Luar biasa. Mau tidak mau harus turun gunung. Jadi saya tetap jalan. Mungkin saya dikatakan apa ya bahasanya ya, ngapain GM yang jalan gitu bahasanya. Tapi ada salah satu rumus yang saya pelajari di network marketing itu ternyata memang kita harus mengedifikasi sesuatu. Bahkan kita bisa edifikasi diri kita untuk membuka pintu. Nah itu challenge yang paling luar biasa. Baik. Ya, gitu. Ini luar biasa. Langsung turun untuk kemudian mengetuk pintu dan membuat networking. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa RFQ TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu saya yang luar biasa, Pak Arya. Pak Arya, boleh tahu tidak apa sih yang luar biasa dari Harper? Ini kan bintang 4 nih. Kemudian kalau tadi disampaikan berada tidak dalam kota tapi kemudian kota-kota di daerah bawah. Nah, apa yang bisa ditawarkan kepada customer siapapun, dan mungkin juga ini perlu disampaikan sekaligus nanti bahwa Apple semua sudah divaksin, karyawannya pasti semua safe. Nah, apa yang kemudian menjadi jualan? Oke. Silakan. Secara konsep Harper Perintis ini berada di komplek Manggala Junction. Jadi kita buat kata bahasanya begini nih, satu komplek ini kita punya outlet di luar, ya, yang bisa menjadi tempat tongkrongan baru itu dulu, tempat tongkrongan baru di daerah timur Kota Makassar ini. Nah, unit hotel sendiri kalau berbanding hotel yang lain, secara fasilitas equal lah satu sama lain. Akan tetapi ada hal lain yang kita tumbuhkan. Ada hal yang kita tumbuhkan seperti contohnya kata bahasanya dalam salah satu ilmu marketing yang mungkin jarang dilihat oleh orang lain, yaitu managing employee is the part of the product. Luar biasa. Itu. Nah, kalau produk nasi goreng semua orang juga buat nasi goreng. Orang buat konbro juga orang buat konbro. Tapi ketika kita managing employee as the part of the product, nah inilah yang kita harus ada diferensiasi yang kuat di situ. Ya, kamar sendiri kita punya 158 9 suite, sisanya itu superior dan deluxe. Meeting room kita ada total kalau dibuka semua menjadi 9. Ya, dari 9 ini kan karena ada divider satu itu bisa dipakai sebagai ballroom. Fasilitas foyer kita besar, jadi kalau orang mau buat pameran atau apa itu bisa dipakai di foyer. Cukup lumayan besar, jadi tidak hanya meeting room kecil tapi tidak ada foyernya. Ya, itu. Resto sendiri kita sebut Rustic Bistro and Bar. Kita menyediakan rangkaian menu yang selalu kami promote, yaitu menu-menu kekinian anak-anak muda ya. Akan tetapi tanpa melupakan, tanpa meninggalkan yang namanya local food. Itu karena itu yang harus kita mendahulukan locally ya. Ya, contoh kalau kita bilang nasi goreng, kita bicara nasi goreng konro. Nasi goreng konro. Nasi goreng konro. Itu kemasannya seperti itu. Kalau kita juga akan seperti dangkot. Ya. Kita punya pizza dangkot.
Pizza dan kol. Ya, itu. Baik. Jadi tetap mengawinkan produk lokal yang kita Ya, punya. ya. Kita utamakan itu. Kolam renang sendiri cukup luas. Jadi kita tidak bicara kolam berendam, tapi kita bicara kolam renang. Kolam renang. Jadi masih bisa dipakai untuk berenang. Baik, baik. Karena banyak yang bilang punya kolam Ya, renang tapi hanya untuk ya, kolam berenang. baik, Ya, I see. Baik. Nah, ini cukup luas, nuansanya juga cukup cantik. Hotel ini dikatakan rustic design, ya, jadi bernuansa kayu, bernuansa apa istilahnya, gurat-gurat yang ada ini gurat-gurat di kampung, ya, itu ceritanya. Jadi nuansa kayu yang kita utamakan muncul. Pangsa pasar di sini awalnya kita bicara middle up seperti apa, dan ternyata pergeseran zaman anak-anak muda begitu luar biasa lebih antusias untuk traveling. Itu. Oke, terus Boleh tahu harganya enggak? Kamar berapa? Ada dalam rangka sekarang new normal ada diskon atau gimana biar pemirsa di mana-mana tertarik, ayo ke Harvard deh, take a vacancy or ya. Kalau harga dikatakan publish rate pasti saya tidak akan bisa jual saat ini, ya, karena simulasi daripada COVID-19 yang terjadi ini agak lumayan berat. Baik. Nah, sehingga kita juga melihat perkembangan. Baik. Ya. Tapi saya boleh sarankan untuk ketika ada keinginan untuk stay, Baik. jadi bukalah websitenya Harper Perintis. Harper Perintis. Jadi sudah dapat harga yang cukup cantik, minus 15% lagi. Diskon 15%. Ya, itu. Jangan kemana-mana loh. Ada lagi diskonnya 15%. Gitu. Kemudian harga tetap mengikuti persaingan ya. Ya, Mengikuti pasar lah seperti itu kira-kira. betul. Please. Betul. Baik. Nah, nilai jual yang kita buat ketika menerapkan CHSE, Ya. nah, waktu itu kalau boleh bilang kami curi start. Oh ya. Ya, kami curi start untuk duluan menjalankan standarisasi kesehatan ini seperti apa. Karena dulu saya belajar waktu di brand sebelumnya bekerja, waktu ada bom Bali, jadi apa preventif tindakan yang harus kita lakukan. Contoh kayak security, punya K9, ya, penjagaan secara ketat seperti apa. Nah, sekarang kita bicara virus. Baik, ini mau quickly, mau better yang kita harus lakukan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bahas bagaimana Harper Perintis kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di Harper Perintis. Ini tipe tertinggi di Harper, Deluxe Suite. Luasnya 44 meter persegi. Ini ada bagi dua, ada living room sama di bedroom. Untuk fasilitas di dalam kamar, kami ada JBL speaker, TV, ada PS4 juga dan DVD player. View ke depan menghadap ke mountain view. Kemudian ada meja kerja juga di sini dan bedroom dilengkapi dengan ada shower juga, kemudian fasilitasnya lengkap yang ada di kamar mandi. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, tadi waktu saya masuk dicek suhu, ada hand sanitizer, kemudian semuanya lengkap. Tapi kita mau tanya langsung kepada bosnya Harper. Pak Arya, seperti apa sih Apple kemudian betul-betul menjaga protokol kesehatan untuk mengantisipasi virus corona? Please. Ini virus ini kan sangat luar biasa, tak tampak. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam mencegahnya ya harus tampak. Betul. Jadi mekanisme yang kita pakai dengan gerak cepat. Saya sendiri dalam asosiasi tergabung dalam tim di Kementerian Pariwisata Deputi Industri ketika itu untuk menjadi atau memberikan masukan apa standarisasi yang harus kita lakukan dengan situasi yang ada. Baik. Nah ini kita kerja keras bersama stakeholders lainnya untuk membuat yang namanya apa sih
sarana dulu kita belum sebut namanya CSE, akan tetapi kita butuh sertifikat yang menyatakan bahwa kita sudah menjalankan standarisasi tersebut. Nah, kami juga duluan melakukan suatu persiapan. Ya, di awal saya punya bilik disinfektan, itu duluan kami buat. Bilik bener. Ya, kami pasang, terus saya juga langsung quick act untuk beli hand sanitizer. Saya juga langsung minta karyawan semua pakai masker. Harga luar biasa ketika itu. Ya, waktu itu masih mahal-mahalnya memang, bener. Kita harus butuh investasi. Ya, kalau nggak salah satu box itu sudah sampai 1.200.000 zaman itu. Bener awal-awalnya. Nah, itu yang kita lakukan. Setelah itu standarisasi yang muncul kami diskusikan secara internal dalam corporate office seperti apa sehingga kita punya mekanisme. Ya, SOP saya rubah betul-betul, bukan rubah ya, penambahan ya, adjustment beberapa, tapi penambahannya ke arah disinfektan itu seperti apa, ke arah sanitasi diutamakan itu seperti apa. Nah, sehingga kami membuat suatu mekanisme dari depan pengecekan dengan termogan di awal seperti apa, dengan masuk bilik disinfektan, cuci tangan, ya setelah itu mengukur suhu, ya, masuk ke check-in proses. Jadi kita buat juga batas lain yang dilakukan untuk check-in proses. Kami juga pasang divider akrilik agar tidak bersentuhan dengan tamu. Setelah itu, ini kan menghindari droplet ya. Setelah itu kita juga membuat mekanisme masuk ke apps-nya barcode. Nah, ternyata bisa kami melakukan proses check-in menggunakan barcode system. Begitu juga order makanan room service dari kamar maupun dari resto, sehingga touchless semua. Jadi karena kita bicara self distance ini seperti apa, ya kita coba seperti itu. Nah, setelah itu kami juga memasang yang namanya hand sanitizer di setiap outlet. Ya, di guest lift juga sama service lift kita pasang. Perlakuannya sama antara ke tamu dengan ke karyawan. Jadi jangan sampai karyawan takut dengan tamu, tamu takut dengan karyawan. Jadi makanya kita harus lakukan hal ini sama, equal satu sama lain ya. Nah, kami juga membuat simulasi yang ada di dalam kamar, melakukan spraying disinfektan setiap tamu check out. Ya, begitu juga koridor kita lakukan hal yang sama sehingga paling tidak kita reduce yang namanya penularan daripada infeksi COVID-19 itu. Berikutnya karyawan pun juga kami minta setiap selesai mengerjakan kamar di jam 11 mau istirahat makan siang mandi dulu. Luar biasa ya. Mandi dulu. Kami siapkan juga apa saya sebut ya namanya Dettol ya, karena Dettol memiliki antibakteri yang lebih tinggi menurut kami gitu ya. Jadi saya sebut merek. Nah, ini saya minta anak-anak mandi. Ya, begitu selesai mandi ganti pakaian lagi, nah, baru melanjutkan kerja. Makan siang baru kerja. Setelah itu pulang, nah, mereka mandi lagi baru boleh pulang. Baik, begitu terstruktur ya bagaimana memprotek virus ini. Dan inilah ciri-ciri manajemen yang kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali bersama tamu saya yang luar biasa. Dan Pak Arya akan menjelaskan banyak hal. Tapi di sini ada banyak jenis minuman, ada juga pizza Harper, ini khusus dibuat. Arya akan jelaskan. Kemudian ada minuman yang menjadi karya sendiri dari Harper Hotel. Pak Arya boleh tahu sedikit enggak? Ini ada minuman yang katanya avocado, kemudian ada blue lemon. Bisa dijelaskan, Bos, apa sih minuman apa sih dan keunggulannya? Yang jelas di awal ini adalah sebenarnya inisiasi dari karyawan. Inisiasi karyawan luar biasa. Kami memberikan peluang setiap karyawan membuat
suatu bentuk minuman yang bisa disajikan ke tamu. Nah, yang menang dalam lomba ini kita masukkan ke dalam menu produknya. Luar biasa. Ya, Sebagai apresiasi ya. sebagai apresiasi. Ya. Ini kayak Blue Lemon Curacao. Ya, ini dulu padahal anak daily worker yang buat. Ya, dia masih daily worker di sini, anak sekolah tamatan kalau tidak salah dia sekolah penerbangan ya, di Palu. Ya, jadi ketika di sini bersama kami kasih kesempatan untuk ikut lomba dan Dia buat. menang. Jadi kami sebagai apresiasinya kami pakai menu yang beliau buat dan kita jual ke customer. Luar biasa. Kalau avocado sendiri? Avocado Cafe Frappe ini beliau Ibu Nasre masih di sini bekerja sama kami. Nah, ini buatan karyawan juga. Luar biasa. Artinya inisiasi-inisiasi yang kita berikan kepada karyawan untuk mau menciptakan suatu inovasi, menciptakan suatu karya yang bisa improve yang namanya revenue yang kita bisa dapatkan. Nah, kata bahasanya itu each employee has the right to be informed of the work that affect them. Jadi kalau mereka punya sesuatu dan mereka bisa sajikan sendiri dan bisa mereka jabarkan dan senang, otomatis itu adalah salah satu sumber untuk bisa mendapatkan revenue. Pizza ini tadi kalau dikatakan unik, ya kami membuka ada pizza ayam suwir, ada pizza sambal mbe, ada pizza sambal mata, Macam-macam. ada pizza dangkot. Nah, jadi kita mengangkat juga produk lokal. Ya, produk lokal tidak melewati produk yang dari luar daerah, tapi kita juga produk lokal yang betul-betul dari Sulawesi Selatan. Bisa di-combine ya, Kita digabung. combine ya. Baik, luar biasa. Jadi mekanismenya seperti itu yang kita coba untuk mengangkat apa sih yang sebenarnya yang kita punya. Baik. Dan pemirsa murah loh harganya. Murah harganya. Dan banyak jenisnya tergantung selera atau lidah pemirsa. Ya. Harganya kalau saya salah disebut tadi 90.000 ya. Ya, 90.000 bisanya. Ini luar biasa saya pikir. Dan pemirsa perlu saya sampaikan, kita masuk membahas soal Makassar Recover yang menjadi program tetap kita dukung, program pemerintah Makassar Recover. Tapi jangan kemana-mana, jangan kemudian Anda skip, karena nanti ada Mat Reward yang pertanyaan dan hadiahnya langsung disampaikan oleh GM-nya Harper, Pak Arya. Dan Pak Arya mungkin masuk ke Makassar Recover. Seperti apa teman-teman di Harper dan mungkin di grup yang lain untuk kemudian memberikan support kepada program pemerintah, dan harapan kita juga ini menjadi salah satu faktor untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ya. Silakan. Harper sendiri di awal program yang ada dengan Pak Wali, kami juga sudah beraudensi ke beliau dari unit Harper ya bersama manajemen dan tim. Kami juga memberikan suatu statement di mana kita mendukung program Wali Kota Kota Makassar. Adapun yang saya jabarkan saat ini kita sudah support program UMKM, ya, baik dengan memberikan kesempatan teman-teman di UMKM untuk memberikan suatu produknya kepada hotel untuk proses penjualan. Baik. Kami pun bantu juga dengan sistem penjualan yang namanya snack buatan UMKM di dalam kamar yang kita sebut dengan minibar. Ya. Jadi kita tidak ambil produk dari luar. Ya, yang kedua, tidak lepas dari produk UMKM, kami pun akan mengadakan yang namanya pasar malam. Ya, Pasar malam. Pasar malam ini di awal ini kita akan mencoba mengundang, ya sebenarnya kita mengajak teman-teman UMKM di Ringkanaya ya untuk menyajikan suatu produk yang mereka punya. Jadi kita akan buat di swimming pool ataupun kita akan buat pokoknya public space lah supaya tidak monoton. Nah, di sana kita akan berikan kesempatan, kita siapkan tabelnya, jadi teman-teman UMKM bisa
menyetap jualan mereka seperti apa. Nah, kita kawinkan dengan acara makan malam dan juga kita kawinkan dengan acara di awal ini kita akan buka teman-teman pengamen anak jalanan. Baik, luar biasa Ya, ide. yang ke depan kita akan ajak teman-teman dari sektor budaya, bagaimana teman-teman di seputar Biringkanaya ini para apa ya saya sebut ya seniman atau kita bilang sanggar yang ada, kita hidupkan sanggar-sanggar ini sehingga bisa mementaskan seni budaya yang mereka punya. Jadi kita berikan kesempatan seperti itu. Dan hal lain kalau kita bicara dengan sektor ekonomi dalam artian hospitality atau perhotelan, kami ngikut ya. Kami ngikut program yang ada, kami mendukung programnya Pak Wali ya. CSA seperti apa penerapannya, program-program beliau yang begitu luar biasa untuk statementnya yang ada untuk memberikan peluang kerjasama dengan pihak hotel, di mana event-event nanti kedepannya akan ada di hotel. Ini sangat luar biasa. Ya, kepedulian Makassar, wali kota kita untuk kota Makassar. Ya, kalau kita ada di kota Makassar kita harus support, ya, support lah program-program yang dijalankan. Ya. Luar biasa. Itu dukungan yang diberikan oleh Pak Wali, Bu Wali. Ini dukungan yang langsung disampaikan oleh GM-nya Harper, Pak Arya, bahwa mereka sangat support ada program Makassar Recover. Pemirsa jangan kemana-mana, terutama nunggu Adama Reward. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, ini yang paling ditunggu kalian. Apa itu Adama Reward? I don't know the question. Saya juga tidak tahu apa hadiahnya, apa rewardnya. Pak Arya yang tahu, Pak Arya yang beri hadiah. Dan kita silakan Arya untuk sampaikan apa pertanyaan Adama Rewardnya dan apa hadiahnya. Pak Arya, please, my brother. Yeah, thank you, Bosco. Jadi saya punya satu pertanyaan saja. Akan tetapi siapa cepat dan siapa yang utama, dia akan mendapatkan hadiah utamanya. Jadi saya buka ada 3 reward yang ada. Hadiah pertama yaitu voucher kamar, hadiah kedua itu voucher dinner, hadiah ketiga itu voucher swimming pool. Berenang. Ya, berenang dalam artinya sudah ada package-nya ya, jadi tidak hanya untuk berenang. Baik, luar biasa. Gitu. Ya, pertanyaan saya simple, sangat simple. Saya jelaskan panjang lebar tadi. Jadi satu pertanyaan saya, apakah nama outlet atau resto daripada Harper Perintis Makassar? Silakan. Baik, luar biasa. Pemirsa, siapa yang lebih cepat itu yang dapat hadiah utama. Terus perlu saya sampaikan, prasyarat lainnya adalah Anda harus subscribe, like, comment, and share kalau perlu. And the last, mungkin yang terakhir, Pak Arya, apa harapan Pak Arya ke depan, terutama di masa new normal sekarang ini. Dan kemudian seperti apa kita menghadapinya? Mungkin ada ketua suggestion yang mungkin bisa berbagi kepada pemirsa kita dan pemerintah kita. Silakan. Baik, kalau saya katakan statement ya, tapi memang saya berharap saudara-saudara kita semua, apalagi generasi muda, khususnya pariwisata, perhotelan, ya, ini buat semua sih. Ya, mari kita lihat dan simak teorinya Fred Lutan, yang dalam teorinya psikologi kapital, di mana kita dituntut menjadi hero. Hero itu hanya itu hope, E-nya itu efisiensi, R-nya itu resilience, O-nya itu optimis. Nah, itu yang diharapkan. Kalau mau tahu apa itu, tolong buka browsing. Silakan jabarkan dengan baik apa yang dimaksud di sana. Plus ditambah dengan Bapak Ibu harus bisa melihat perilaku kewirausahaan, di mana kita dituntut untuk bisa memberikan perilaku ini atau menyebarkan perilaku kewirausahaan ini
kepada semua orang. Perilaku ini yang kita minta, bukan berwirausahanya atau wirausahanya, tapi kita bicara perilakunya. Perilaku utama contohnya motivasi harus tinggi ya, terus inovasi yang seperti itu, terus kita harus lihat take risk-nya itu seperti apa. Nah ini yang diminta. Ya, jadi kita tahu bahwa kita siap menghadapi situasi apapun, baik itu kondisinya COVID, baik itu kondisinya something yang berbeda nanti akan terjadi ke depan. Ini satu kunci yang saya minta buat saudara-saudaraku semua agar bisa menjadi hero. Baik. Luar biasa. Demikian dari saya. Luar biasa pemirsa, banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Arya. Semoga tayang ini bisa menjadi inspirasi semuanya sehingga ke depan kita lebih baik. Ya. Pemirsa, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi, Pak Arya, thank you so much atas waktu yang disediakan. My pleasure. Saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.